PSSI respons keinginan Tom Haye bela timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air merespons keinginan Tom Haye untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Gelandang yang saat ini membela SC Heerenveen tersebut menyatakan ketertarikannya saat diwawancarai oleh ESPN Belanda. Tom Haye memang jadi salah satu nama yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut bahwa membela timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan. Tom Haye mengaku ingin mengikuti jejak dua nama pemain Belanda yaitu Irfan Bahdim dan Ezra Walian yang meroket sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia. PSSI pun langsung angkat bicara soal kans Tom Haye bakal membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Tom Haye sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menyebut bahwa proses naturalisasi Tom Haye tidak akan mudah. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui agar Tom Haye bisa segera melakukan proses naturalisasi. Proses naturalisasi setiap pemain berdarah Indonesia harus melewati restu dari pelatih timnas Indonesia yang saat ini dijabat oleh Shin Tae-yong terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Shin Tae-yong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye. Tom Haye buka suara soal kans bela timnas Indonesia yang diyakini itu akan terjadi. Pemain keturunan Tom Haye buka suara soal kans membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat skuad Garuda dan yakin hal itu akan terjadi suatu saat nanti. Hal itu diungkapkan Tom Haye. Dalam kesempatan itu, pemain berpaspor Belanda tersebut ditanya soal peluangnya bermain untuk timnas Indonesia suatu hari nanti setelah melihat ribuan permintaan dari netizen di Instagram pribadinya. Tom Haye dengan tegas menjawab dirinya terbuka dan senang jika mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pemain SC Heerenveen itu yakin bahwa dirinya pasti akan membela skuad Garuda suatu saat nanti. Lebih lanjut, Tom Haye ditanya apa yang akan terjadi jika sudah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Gelandang 28 tahun itu pun sudah mengetahuinya dan sadar akan risiko yang akan diterimanya nanti. Sekarang pertanyaannya, apakah PSSI tertarik untuk melakukan proses naturalisasi terhadap Tom Haye? Mengingat sang pemain sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada respons resmi dari PSSI. Satu hal yang pasti, Tom Haye merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini main bersama SC Heerenveen di Eredivisie alias Liga Belanda. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk TC ke Turki. Berapa pemain yang dibawa? Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia. TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember hingga Januari mendatang. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya Piala Asia bakal berlangsung di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Di Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup D. Pasukan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian.
Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA.